Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini bermunculan pernyataan dari orang-orang yang mengklaim mendapat pesan dari Tuhan dengan berkata, Tuhan berbicara kepada saya tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Dan ada juga yang bernubuat tentang apa yang akan terjadi ke depan nanti. Dari pernyataan ini, reaksi bermunculan dari anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Ada yang optimis dan mengaminkan, ada yang tidak peduli, tetapi ada yang justru dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran akibat mendengar ini. Bagaimana kita bisa tahu perkataan dan nubuat itu memang dari Tuhan? Mari kita baca dalam Ulangan 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi, kalau nubuatannya tidak terjadi, berarti itu adalah nubuatan palsu. Karena itu, firman Allah berkata dalam Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Perlu saudara ketahui juga bahwa ada nubuatan palsu, tetapi apa yang dinubuatkan itu ternyata terjadi juga. Sehingga banyak anak Tuhan yang menyangka itu nubuatan dari Tuhan. Hal itu dicatat dalam Ulangan 13 ayat 1-3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi, jika nubuatan itu tidak berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya, tetapi berpusat kepada kultus atau kepada Allah yang lain, maka itu adalah nubuatan palsu dari nabi palsu. Walaupun yang dinubuatkan itu benar-benar terjadi. Di ayat ini dijelaskan bahwa ini semua Tuhan izinkan untuk menguji dan untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mudah terpengaruh atau tidak, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sebab itu ingatlah perkataan Yesus dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi, melalui ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kita punya tolak ukur. Ketika seseorang berkata, Tuhan berbicara kepada saya, atau seseorang menyampaikan suatu nubuatan, maka kita dapat tahu itu dari Tuhan atau bukan. Dan sekarang pertanyaan yang penting buat kita adalah, apakah Tuhan hanya bicara kepada orang-orang tertentu? Atau Tuhan juga bisa berbicara kepada kita? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi kalau saudara adalah pengikut Kristus, saudara pasti mendengar suara Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu,
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid setiap pagi dipertajam pendengarannya, berarti ada yang bicara, dan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau begitu, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Yang pertama, Dia berbicara melalui firman-Nya. Yang kedua, melalui ciptaannya. Bilangan 22 ayat yang ke-28, Tuhan berbicara kepada Bileam melalui keledai. Kemudian yang ketiga, Tuhan berbicara melalui tragedi, masalah, kesulitan, atau penyakit. Yang keempat, melalui pujian dan penyembahan. Kemudian yang kelima, melalui doa. Ada banyak ayat tentang doa. Dan doa sendiri adalah komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Kemudian yang keenam, melalui mimpi dan penglihatan. Kemudian yang ketujuh, melalui nasihat atau teguran orang di sekitar kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, 7 cara Tuhan berbicara yang sudah kita bahas, kita jadikan landasan perjalanan iman kita, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran sesat maupun nubuatan palsu. Menghadapi situasi yang ada, jangan takut, jangan khawatir. Yang harus saudara lakukan adalah tetaplah berakar, tetaplah bertumbuh, tetaplah berbuah, tetaplah hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan, supaya ketika Dia datang kedua kali, Dia akan menjemput kita dan masuk dalam kekekalan di sorga. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk kami bisa membedakan mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Untuk kami bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Untuk kami dapat menyerap kebenaran firman-Mu, kami benar-benar menanam lebih dalam lagi kebenaran itu dalam hati kami. Dengan kami memiliki persekutuan dengan Engkau Tuhan, dengan kami selalu membuka telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara, membuka hati kami untuk firman-Mu bekerja, supaya kami bertumbuh, iman kami kuat, dan kami tidak mudah Tuhan dibohongi oleh segala kepalsuan-kepalsuan untuk membuat kami tidak lagi berpengharapan maupun beriman kepadamu. Kami percaya jika toh juga hari ini ada di antara kami sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, mujizat zaman pertolongan-Mu Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.